Oke, halo guys, balik lagi sama aku di sini, Asia, di episode yang ke-8. Jadi di episode ke-8 tentang algoritma ini, kita akan mempelajari tentang control flow gitu. Kemarin kan kita udah mempelajari beberapa fitur-fitur yang ada di algoritma. Sekarang kita akan mempelajari tentang control flow. Jadi apa sih yang dimaksud sama control flow itu? Nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita ke materinya. Oke, yang pertama yaitu pengertian control flow dulu. Biar kita ngerti apa itu control flow, kita harus kenalan dulu nih sama control flow. Jadi di pengertian atau penjelasannya ini, control flow adalah mekanisme yang mengatur jalannya program berdasarkan kondisi, memungkinkan percabangan, pengulangan, atau pemberhentian eksekusi sesuai logika yang ditentukan. Jadi control flow ini tuh dari kemarin-kemarin kan kita ngejalanin atau ngebuat programnya itu kan lurus-lurus aja gitu ya, dari atas lurus ke bawah. Kalau misalkan berhenti ya pakai breakpoint gitu kan, berhenti ngulang breakpoint, berhenti ngulang breakpoint gitu, nggak pernah ada yang bercabang. Nah di sini pengertian dari control flow itu kita milih gitu, menentukan keputusan gitu, mau jalan yang mana nih, kan nanti ada cabang, mau jalan yang ke kanan atau jalan yang ke kiri. Nah ini itu kegunaan dari control flow. Biar kita makin paham, kita lanjut lagi pengertian if. Nah di algoritma itu ada if, yang dimana if itu merupakan salah satu dari control flow. Sebenarnya control flow kalau di bahasa pemrograman lain itu ada 3. Ada if else, sama ada else. Tapi kalau di control flow itu cuma ada if doang. Dan di pengertiannya itu dalam flow algorithm, if statement digunakan untuk membuat percabangan atau pengambilan keputusan dalam program. Dengan if, kita bisa menjalankan perintah tertentu jika kondisi terpenuhi true dan mengabaikannya jika tidak. Di sini ada yang bercetak tebal, membuat percabangan atau pengambilan keputusan. Nah, di gambarnya ini kan ada yang false, ada yang true. Jadi, kalau kondisi ini tuh false, dia akan ke kiri. Kalau kondisi ini true, dia akan ke kanan, gitu. Jadi, kita ngambil keputusan nih, mau yang kanan atau yang kiri. Kalau kondisi di dalamnya itu terpenuhi, ya ke kanan, yang true. Tapi kalau kondisinya itu tidak terpenuhi, ya ke kiri, yang false, gitu. Biar kita makin paham, kita langsung aja ke flow algorithm-nya. Tapi sebelum itu seperti biasa kalian buat dulu folder di sini episode ke-8. 8 tab, kita minimize aja dan kita buka flow algorithm-nya. Muncul di sini dan kita besarin dulu. Oke. Di sini kalau kita tekan dan ada yang control itu ada if. Kalian pencet aja. Nah, di sini bakal keluar ada true sama false gitu kan. Nah, di sini tuh kalau true itu akan, jika kondisi dalamnya itu true atau benar, dia akan ke kanan. Jika kondisinya itu false, dia akan ke kiri. Kita balik dulu ke PPT-nya biar kalian makin paham. Nah, alur kendali. Alur kendali kan tadi ada true sama ada false. Jadi kalau false itu, alur false dijalankan ketika sebuah kondisi di dalam control flow bernilai boolean false. Jadi kalau dalam kotaknya itu false, dia akan false. Dan jika alur true dijalankan ketika sebuah kondisi dalam control flow bernilai boolean true. Kalau benar dia positif. Biar mungkin paham, langsung aja kita ke flow algorithm-nya. Di sini aku buat deklarasiin dulu. Misalkan di sini jawaban gitu. Tipenya integer aja. Terus aku mau masukin input gitu. Ini jawaban gitu. Oke, terus di sini aku mau sebuah kondisinya tuh jawaban harus lebih dari 10 gitu. Jadi terus di sini bentar, aku sini kasihin output biar kita tahu ini jawabannya true atau false. Ini true gini. Oke, terus di sininya kita kasih lagi output ini false gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita akan ngasih jawaban ke variabel jawaban ini dan nanti akan dibandingkan. Ini kan operator perbandingan gitu. Apakah jawaban yang kita masukkan, integer yang kita masukkan itu lebih besar daripada 10 enggak? Kalau lebih besar daripada 10, dia akan masuk ke true. Kalau kurang dari 10, dia akan ke false. Kita coba ya. Kita sandingin aja sama konsol. Bentar, salah, bukan ini. Sanding konsol itu yang ini. Nah, kita misalkan coba run. Udah run. Kita masukin jawaban misalkan yang benar dulu, misalkan 15 gitu ya. 15 kan lebih dari 10 ya. Kita enter, ini true. Keluarnya ini true. Ini aku kecilin dulu. Ini true gitu. Tapi kalau misalkan aku coba yang 5 gitu. 5 apakah lebih dari 10? Enggak. Dia akan false karena dia tidak memenuhi dari sini. Kalau misalkan aku tulis 10 apa?
Yang kemarin udah belajar tentang operator perbandingan, kalau misalkan aku tulis 10 apa? Ini akan false, karena 10 itu tidak lebih sama dengan 10. Kalau ini pakai sama dengan, ini bisa. Tapi kalau lebih doang, itu enggak. Dan ini tuh bisa pakai segala macam operator ya. Kalau misalkan aku N gini, misalkan aku N, terus di sini kita kasih misalkan lebih dari 10, gitu. Terus ini aku kasih jawaban, ini kurang dari misalkan ini 30 gini, tapi ini kalian biar nggak ambigu gitu ya, kalian masukin ke tutup kurung sama buka kurung gitu, biar kita ngebandingin satu hal yang jadi ini kayak kita ngebuat range gitu ya, jawabannya tuh harus lebih dari 10 tapi nggak boleh lebih dari 30, misalkan angka 11 sampai 29 gitu. Jadi kalau kita masukin angka di luar dari situ akan bernilai false. Kita masukin yang benar dulu, misalkan 25 benar. 25 apakah lebih dari 10? Benar. Apa kurang dari 30? Juga benar. Kalau kita masukin true. Tapi kalau kita masukin misalkan 32 gitu, akan false. Dan ini bisa panjang banget, sesuaiin sama kebutuhan kalian. Kalau kalian tuh mau apa, masukin aja di sini. Dan kalau nilai dari instruksi ini itu bisa bernilai benar, dia akan berjalan ke true. Kalau salah akan berjalan ke false. Dan itu. Terus apa sih kegunaan if ya gitu? Apa sih kenapa kita harus menggunakan if? Nah, di sini aku combine jadi 3 aja gitu ya. Pertama itu adalah membuat keputusan, menjalankan instruksi tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi. Tadi kan aku udah bilang gitu. Kita tuh dari kemarin-kemarin tuh ngebuat program terus-terus aja. Nah, di sini tuh kita ngebuat program dengan menentukan keputusan gitu. Apakah kita mau di dalam kondisi itu tuh jika bernilai benar dia akan menjalankan apa, jika bernilai salah dia itu akan menjalankan apa gitu. Terus yang kedua itu mengatur jalur program, mengontrol alur eksekusi program sehingga tidak selalu berjalan secara linear. Nah, yang aku udah bilang secara linear itu lurus saja. Kita itu sekarang bisa pilih dan itu akan lebih efisien gitu. Terus yang ketiga dan terakhir itu meningkatkan efisiensi, membuat program lebih efisien dan dinamis dengan menyesuaikan eksekusi gitu. Jadi kalau kemarin kita di episode berapa itu membuat program login dan juga pembagian itu kan cuma breakpoint, terus breakpoint bisa lanjut lagi gitu. Tapi kalau if ini kita breakpoint, kita langsung end ini tuh bisa gitu. Itu akan membuat program ini lebih efisien, bisa menentukan keputusan dan juga mengatur jalur program yang lebih baik. Gitu aja. Dan mungkin sampai sini aja di episode yang ke-8 dan kita akan lanjut ke episode ke-9 tentang apa? Saksiin aja episode 9 tentang apa, dan mungkin di episode 8 ini cukup singkat karena kita pembahasannya cuma control flow. Dan control flow di Flowgritim itu cuma ada if aja. Mungkin sampai situ aja dan kita akan lanjut ke episode 9. Sampai jumpa.